Khamar terbagi dua. Ada khamar yang muhtaramah. Apa arti muhtaramah? Yang dihormati. Itu. Ada khamar yang ghair muhtaramah, yang tidak dihormati. Jadi tetap ada namanya khamar yang dihormatin. Apakah artinya khamar yang dihormatin enggak najis? Enggak, tetap najis. Apa kata musannif? Walau muhtaramah. Khamar itu najis walaupun dia termasuk dalam kategori khamar yang terhormat. Pertanyaan, bedanya apa? Kalau dua-dua najis, lalu bedanya apa khamar yang terhormat dan khamar yang enggak terhormat? Tamam. Dan bagaimana kita membedakan kapan kita bilang nih khamar terhormat nih? Ini khamar enggak terhormat. Nah, begini ya jemaah. Ini pembahasan ini penting ya. Walaupun penerapannya susah dan anak tagid ini bukan ya ala kulli hal lah. Taban ma'ruf kalau orang meres anggur itu kan, pertama dia bakal jadi sirup dulu, sirup. Ma'ruf, sirup. Lama kelamaan dia akan menjadi khamr. Mabuk tuh. Kalau ditunggu lama lagi dia akan menjadi cuka. Selamanya? Enggak selamanya. Cuka itu kalau ente dimin lagi akan menjadi apa lagi dia? Menjadi khamr lagi. Si khamr ini sebelum dia menjadi memabukkan, dia sirup. Sirup anggur banyak. Iya kan? Najis enggak? Enggak najis. Enggak bikin mabuk itu sirup anggur. Pas ente diamin, mabukkan sekarang. Sekarang jadi najis. Ente diamin lagi. Jadi cuka, apa sekarang? Jadi suci sekarang. Ini cuka yang banyak, cuka. Masih lah, suci sekarang. Ente dimin lagi, jadi mabuk lagi, jadi jadi najis lagi sekarang. Begitu aja, Mas. Tamam. Dan terus begitu. Ketika orang memeras anggur ini, kita tanya, ente ngapain meras anggur? Nah, ini patokannya di sini. Kalau seandainya maksud tujuannya waktu dia meras anggur, aneh pengen bikin cuka. Tapi pasti itu akan melalui proses menjadi khamar dulu baru cuka. Ketika dia memeras anggur itu dengan tujuan untuk menghasilkan cuka, ketika itu anggur itu dia menjadi khamar, itu namanya khamar yang terhormat. Khamar yang muhtaram. Karena yang memerasnya bukan untuk menghasilkan khamar, menghasilkan cuka. Namanya khamar yang terhormat. Begitu ya, jemaah. Tapi kalau seandainya yang meresnya itu memang tujuannya untuk menghasilkan khamr. Maka apa hukum khamr itu? Hukumnya ghair muhtaramah, khamr yang enggak terhormat. Begitu. Ini bedanya. Jadi beda antara khamr yang muhtaramah sama khamr yang enggak muhtaramah. Ini alafu, ini kita belajar khamr sekarang, alafu. Emang begini sih pembahasannya, gimana lagi ya? Walaupun enggak ada interaksi sama khamr, jangan sampai ya jemaah. Jangan sampai orang kalau minum khamr di dunia, dia haram minum khamr di akhirat nanti. Ya enggak? Makanya na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai, walaupun sebagian ulama bilang walaupun sudah taubat katanya, udah enggak bakal nikmatin lagi khamr yang di surga. Jauh-jauh dari khamr. Dan khamr itu memang ummul khaba'ith dia bilang kan. Kemaksiatan berinduk ke khamr. Ya ma'ruf dalam cerita yang ma'ruf itu. Ada orang ditangkap sama penjahat. Orang baik itu, tapi kurang ilmu. Akhirnya dipaksa. Kasih 3 pilihan. Minum khamr, atau berzina sama perempuan, atau membunuh anak kecil. Dilihat sama dia, wah ini bahaya semua ini. Aneh bunuh anak kecil, dia bahaya, bunuh orang. Zina, ya bahaya juga zina. Khamar lumayan ini. Bahaya semacam maka aneh aja. Ini kan. Kalau zina, ya bahaya ke orang juga. Bunuh orang, apa lagi? Akhirnya dia milih minum khamar. Pas dia minum khamar, nggak sadar, ya nggak. Akhirnya dia berzina dan akhirnya dia bunuh anak orang juga. Semuanya akhirnya. Makanya dia bilang al-khamru ummul khaba'ith. Bahaya ya ikhwan. Dia bilang araftu syarra la li syarri lakin litawajjihi wa man lam ya'rif asy-syarr yaqa' fihi. Kita belajar gini-ginian biar kita tahu, bukan untuk kita lakukan, untuk kita hindari. Karena orang yang enggak tahu perkara yang buruk maka dia akan jatuh ke situ. Hakata ikhwan. Jadi gitu tadi perihal masalah muhtaramah sama ghair muhtaramah. Ya ada dua ya. Ada muhtaramah yang terhormat, ada khamar yang tidak terhormat, ghair muhtaramah. Semua ini patokannya dengan apa? Dengan niat ketika memeras si anggur itu. Niatnya apa? Kalau ente niat untuk menghasilkan cuka, maka ini namanya muhtaramah. Kalau niatnya untuk menghasilkan khamr, namanya ghair muhtaramah. Catatan penting. Perbedaan ini ketika memeras itu hanya saja bagi orang muslim. Kalau orang muslim yang meres anggur itu
Kita lihat dulu niatnya apa ya? Cuka berarti muhtaramah. Enggak, khamr berarti ghair muhtaramah. Tapi kalau seandainya yang meresnya itu orang kafir, seandainya yang meresnya itu orang kafir, maka jadi apa ya, ikhwan? Muhtaramah ghair muhtaramah? Ini ajib ini. Ini gharib hukum fuqaha. Kalau seandainya yang meres anggur itu orang kafir, maka khamr itu menjadi muhtaramah. Terhormat. Kok bisa? Mesti kebalik. Iya enggak? Ya enggak. Si muslim dia meyakini khamr itu haram baginya dan dia peres untuk menuju ke perkara yang haram. Nah, makanya ini enggak muhtaramah. Tapi kalau si kafir walaupun dia niat untuk menghasilkan khamr, tetap dianggap muhtaramah karena dari segi i'tiqadnya itu perkara yang boleh bagi mereka. Begitu. Makanya tiap-tiap khamr hasil dari peresan orang kafir itu hukumnya muhtaramah, terhormat. Kalau hasil peresan orang muslim, lihat dulu niatnya gimana. Kalau niatnya untuk menghasilkan cuka, berarti muhtaramah. Kalau menghasilkan arak, khamr, berarti dia ghair muhtaramah, begitu. Jelas ya? Dua-duanya najis tapi, ya betul, dua-duanya najis. Jadi hukumnya buat apa? Cuma beda itu toh? Enggak ada hukum di sini. Dalam hukum fikih, kalau khamr yang muhtaramah itu pas ente lihat, boleh ente biarin. Boleh ente biarin. Dan nggak boleh ente hancurin kalau seandainya itu punya orang. Tamam. Itu khamr yang muhtaramah. Tapi kalau khamr itu ghair muhtaramah, nah wajib bagi ente hancurin. Wajib bagi ente hilangin khamr itu. Tamam. Soal Nabi. Kapan? Bila mana khamr itu khamr yang ghair muhtaramah. Makanya penting kita belajar fikih di sini. Jangan sembarang, ya bahaya ini. Jangan sembarang ngancurin tempat bir. Tahu-taunya emang haram ente ngancurin tempat bir. Loh kenapa? Ini bir dari luar nih ceritanya. Berarti bir ini bir apa? Bir yang terhormat. Boleh nggak dihancurin? Nggak boleh kecuali dengan izin yang punya dulu. Oh begitu. Kan nahi mungkar ceritanya. Belajar dulu makanya belajar. Begitu. Jadi nggak sembarang ngancurin bir itu benar. Kadang-kadang ngancurin bir tapi dianggap salah oleh syariat. Begini ceritanya. Soal Nabi. Penting ikhwan. Ya kan? Tapi ala kulli hal begitulah. Jauh-jauh dari tempat gitu-gituan. Tamam. Wahiyal khamru wan. Jadi gitu ya hukumnya. Kalau yang muhtaramah wajib kalau yang muhtaramah enggak wajib dihilangkan, dituangin atau dihancurin, enggak wajib, bahkan bisa jadi haram. Kalau itu punya orang yang muhtaramah itu. Tapi kalau yang ghair muhtaramah, nah ini nih yang wajib dihilangkan. Ingat, jangan lupa, kapan khamar menjadi ghair muhtaramah? Bila mana yang memeras anggur itu adalah orang muslim dan dia berniat untuk menghasilkan khamar. Baru di sini jadi khamar yang ghair muhtaramah yang harus dipecahin. Tamam. Nggak penting. Ya berarti kalau hasil dari ini orang daerah yang tempat mayoritasnya muslim itu bisa jadi itu ghair muhtaramah. Tapi kalau hasil dari tempat yang mayoritasnya non muslim, kebanyakan menjadi muhtaramah. Kalau yang kebanyakan muslim berarti ghair muhtaramah ala kulli hal. Soal Nabi. Inilah perihal khamar dan nabi ya ikhwan. Setelahnya ada lagi perihal wal kalbu wal khinzir wa ma tawallada min ahadihima. Oke lah, bolehlah ini. Oke. Wal kalbu, dan juga di antara yang najis al kalb, ma'ruf, anjing. Anjing adalah hewan yang najis.